Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi dengan Bu Anti. Kali ini kita akan membahas tentang termokimia. Teman-teman pernah demam? Kemudian untuk menurunkan panasnya dikompres dengan menggunakan kain basah. Kenapa sih kain basah bisa menurunkan panas? Nah, ini ada hubungannya dengan termokimia teman-teman. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembahasan berikut. Termokimia. Apa sih termokimia itu? Dalam video kali ini kita akan membahas 4 sub pokok bahasan yang ada di dalam termokimia. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian termokimia. Yang kedua, kita akan membahas tentang apa itu sistem dan lingkungan. Yang ketiga, kita akan membahas tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang perubahan entalpi. Yang pertama, pengertian termokimia. Termokimia didefinisikan sebagai cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan energi atau panas yang menyertainya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang termokimia, kita bahas dulu tentang sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian yang kita pelajari perubahan energinya. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Sebagai contohnya adalah ketika kita mereaksikan antara NaOH dan HCl, maka larutan NaOH dan HCl tersebut bertindak sebagai sistem. Sedangkan gelas Erlenmeyer-nya adalah lingkungan. Begitu juga dengan udara yang berada di sekitar gelas Erlenmeyer tersebut. Sebagai gambarannya adalah seperti ini. Ketika kita mereaksikan suatu larutan di dalam tabung reaksi, maka larutan di dalam tabung adalah sistemnya, sedangkan tabung dan tangan kita bertindak sebagai lingkungan. Adapun macam-macam sistem ada 3. Yang pertama yaitu sistem terbuka, di mana pada sistem terbuka ini masih terdapat perpindahan antara materi dan energi. Kemudian yang kedua adalah sistem tertutup. Di sini hanya terjadi perpindahan energi saja. Kemudian sistem terisolasi, di sini sudah tidak ada lagi perpindahan antara materi maupun energinya. Berikut adalah contoh dari sistem terbuka. Air panas di dalam gelas yang terbuka, maka materi di sini adalah uap air dapat lepas ke lingkungan dan gelasnya kalau kita pegang berasa panas. Berarti ada energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan. Kemudian contoh sistem tertutup. Air panas dalam gelas yang tertutup sehingga materi atau uap air tidak dapat lepas ke lingkungan. Akan tetapi gelasnya kalau kita pegang berasa panas, berarti ada energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan. Kemudian contoh sistem terisolasi. Air panas dalam termos yang tertutup, maka materi atau uap air tidak dapat lepas ke lingkungan. Sedangkan dinding termosnya kalau kita pegang tidak terasa panas, berarti tidak ada energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan. Kemudian yang ketiga kita bahas tentang reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang pada saat berlangsung disertai pelepasan panas atau kalor. Panas reaksi ditulis dengan tanda positif. Sebagai contohnya adalah reaksi antara N2 dan H2 yang menghasilkan NH3 atau amonia. Di sini dilepaskan kalor atau panas sebesar 26,78 kilokalori. Kemudian untuk reaksi endoterm adalah reaksi yang pada saat berlangsung membutuhkan panas. Panas reaksi ditulis dengan tanda positif. Di sini dicontohkan reaksi penguraian amonia menjadi N2 dan H2.
Di sini sistem menyerap kalor sebesar 26,78 kilokalori. Nah, sebagai gambarannya seperti ini, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Pada reaksi eksoterm, sistem melepaskan panas ke lingkungannya, sedangkan pada reaksi endoterm, sistem menyerap panas dari lingkungan ke sistemnya. Kalau kita gambarkan diagram tingkat energinya sebagai berikut. Pada reaksi endoterm, besar energi reaktan lebih kecil daripada energi produknya, sehingga besarnya delta H atau perubahan entalpi lebih besar daripada 0. Sedangkan pada reaksi eksoterm, besar energi produk lebih kecil daripada energi reaktan, sehingga delta H-nya akan mempunyai harga lebih kecil daripada 0. Kalau kita buat tabel, perbedaan antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm adalah sebagai berikut. Pada reaksi eksoterm, sistem melepas kalor ke lingkungan, sedangkan pada reaksi endoterm, sistem menyerap kalor dari lingkungan. Pada reaksi eksoterm, sistem menjadi dingin, dan pada reaksi endoterm, sistem jadi panas. Sedangkan pada reaksi eksoterm, lingkungan menjadi panas, dan pada reaksi endoterm, lingkungan menjadi dingin. Sedangkan untuk harga delta H-nya pada reaksi eksoterm bernilai negatif, dan pada reaksi endoterm bernilai positif. Yang keempat adalah perubahan entalpi. Apa itu perubahan entalpi? Perubahan entalpi adalah perubahan panas dari reaksi pada suhu dan tekanan yang tetap, yaitu selisih antara entalpi zat-zat hasil dikurangi entalpi zat-zat reaktan. Sedangkan untuk rumus perubahan entalpi itu sendiri adalah delta H sama dengan H besar dikurangi dengan HR, di mana delta H merupakan perubahan entalpi, H besar H kecil adalah entalpi hasil reaksi, dan HR adalah entalpi reaktan. Macam-macam perubahan entalpi. Sebetulnya ada banyak macam-macam perubahan entalpi. Akan tetapi di dalam video kali ini hanya akan kita bahas 3 macam perubahan entalpi saja. Yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0. Perubahan entalpi pembentukan standar ini didefinisikan sebagai perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya pada keadaan standar dan semua unsur-unsurnya dalam bentuk standar. Contohnya adalah reaksi C dengan H2 yang akan menghasilkan CH4. Di sini besar perubahan entalpinya adalah minus 74,8 kJ per mol. Kemudian yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD0. Perubahan entalpi penguraian standar ini adalah perubahan entalpi pada penguraian 1 mol zat menjadi unsurnya pada keadaan standar. Sebagai contohnya adalah penguraian air atau H2O menjadi H2 dan O2. Di sini dihasilkan delta H sama dengan positif 286 kJ per mol. Kemudian yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran yang disimbolkan dengan delta HC0. Perubahan entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi pada pembakaran 1 mol zat pada keadaan standar. Sebagai contohnya adalah pembakaran C atau grafit oleh O2 sehingga menghasilkan CO2, di mana di sini dihasilkan perubahan entalpinya sama dengan minus 393,5 kJ per mol. Nah, teman-teman, demikian tadi pembahasan tentang termokimia. Untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman membuka modul yang sudah ada. Sampai jumpa di video Bu Anti selanjutnya. Wassalamualaikum.